Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Di sini saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 12120303163 akan menyampaikan identifikasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah A di Kabupaten Bandung untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah PBA TDM atau pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar dan menengah. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait identitas sekolah yang saya identifikasi, terkait sejarahnya, alamat, dan tujuan dari sekolah tersebut. Baik, terkait sekolah yang saya identifikasi, yaitu Madrasah Aliyah Ar-Raudhah. Sejarahnya, sekolah ini berdiri dan beroperasi pada tahun 2014. Sekolah ini berlokasi di Cileunyi, di Kabupaten Bandung. Tepatnya di Jalan Galumpit, nomor 3, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. MA Ar-Raudhah ini hadir sebagai solusi bagi dunia pendidikan untuk mencetak individu yang berkarakter, berilmu, agamis, berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, dan inovatif. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, MA Ar-Raudhah akan berkomitmen mengimplementasikan pendidikan berbasis pesantren dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan. Masya Allah. MA Ar-Raudhah ini juga berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terjangkau tanpa diskriminasi, saling menghargai, kerja keras, dan menguasai keterampilan hidup. Nah, MA Ar-Raudhah ini juga merupakan salah satu madrasah aliyah dengan bidang keahlian ilmu agama serta kewirausahaan. MA Ar-Raudhah ini juga hadir sebagai solusi atas kerinduan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas namun terjangkau. Masya Allah. Nah, karena madrasah atau sekolah ini berbasis madrasah, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab di MA Ar-Raudhah ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019. Baik. Nah, dari kurikulum 2013 yang mengacu pada KMA 183 tahun 2019 ini, bahwasanya kurikulum PAI dan bahasa Arab dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan, keberagaman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik. Di sini dapat dilihat bahwasanya pembelajaran di MA Ar-Raudhah ini menggunakan kurikulum 2013 yang mengacu pada KMA 183 tahun 2019. Nah, tentunya di dalam sebuah proses pembelajaran itu selalu terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, pembelajaran bahasa Arab ini juga dapat melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum, media, materi, guru, sisi pelaksanaan, dan penilaian, atau yang kita sebut dengan komponen-komponen pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang umum dijumpai, serta teori empiris yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, permasalahan terkait kurikulum. Nah, permasalahannya biasanya itu kurikulum bahasa Arab mungkin tidak memadai, terlalu teoritis, dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, teori empirisnya, teori pembelajaran konstruktivis dan teori kontekstual dapat diterapkan untuk membangun kurikulum yang relevan dengan siswa. Ya, kurikulum yang mengintegrasikan konten yang bermakna dan aktivitas berbasis tugas dapat membantu siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab dalam konteks nyata. Seperti itu. Kemudian dalam permasalahan media, permasalahannya terkadang kurangnya akses terhadap media yang relevan dan menarik untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, teori empiris untuk mengatasi hal tersebut, teori pemrosesan informasi dan teori konstruktivis sosial dapat membantu dalam memilih dan mengembangkan media yang efektif. Teori empiris yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah teori pemrosesan informasi dan teori konstruktivis sosial dapat membantu dalam memilih dan mengembangkan media yang efektif untuk pembelajaran bahasa Arab. Menggunakan teknologi seperti multimedia, permainan, video, dan audio dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Wow, jadi lebih menarik bukan? Dan kreatif tentunya. Kemudian dalam permasalahan materi, permasalahannya itu biasanya materi pembelajaran bahasa Arab tuh mungkin terlalu kaku, tidak mempertimbangkan kebutuhan siswa, atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah,
Solusinya berdasarkan teori empiris bahwa teori kontekstual dan teori konstruktivis dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang autentik dan berbasis konteks, menjadi menggunakan materi yang relevan dengan minat dan kehidupan sehari-hari siswa, dan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian, permasalahan selanjutnya terkait guru atau pendidiknya itu sendiri. Permasalahannya terkadang kurangnya keterampilan pengajaran bahasa Arab, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan siswa, atau kurangnya kepercayaan diri dan mengajar bahasa Arab. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan teori empiris, yaitu dengan teori komunikatif dan teori pembelajaran bahasa kedua, dapat membantu guru dalam mengembangkan keterampilan pengajaran bahasa Arab. Pelatihan yang tepat untuk guru, pemantauan dan umpan balik yang efektif, serta kolaborasi antar guru, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab untuk siswa dan hasil pembelajaran itu sendiri. Kemudian dari sisi pelaksanaannya, hal ini juga menjadi permasalahan dengan ditandai dengan adanya waktu yang cukup untuk pembelajaran bahasa Arab dan kurangnya lingkungan yang mendukung dan terkadang juga kurangnya kesempatan untuk berlatih secara aktif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teori empirisnya itu teori pembelajaran yang kontekstual dan teori sosial dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberikan kesempatan aktif bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahasa Arab. Nah, menciptakan situasi berbahasa yang autentik seperti bermain, simulasi, diskusi kelompok dapat meningkatkan pengalaman siswa dalam menggunakan bahasa Arab dalam konteks nyata atau dalam pengaplikasinya secara langsung seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam penilaian, permasalahannya itu terkadang permasalahannya itu penilaian bahasa Arab mungkin terlalu fokus pada aspek pengetahuan gramatikal saja, tidak memperhatikan kemampuan komunikatif atau pengaplikasinya secara langsung. Nah, atau tidak memberikan juga umpan balik yang memadai. Nah, hal ini untuk mengatasinya itu dengan teori empiris, yaitu dengan teori penilaian autentik dan teori asesmen formatif. Hal ini dapat membantu dalam merancang penilaian dan memperhatikan kemampuan komunikatif siswa dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, menggunakan penilaian berbasis folio juga atau tugas yang terintegrasi atau penilaian observasi, hal ini juga dapat memberikan umpan balik yang lebih komprehensif dan membantu dalam pengembangan bahasa Arab siswa. Seperti itu. Kemudian, setelah kita analisis lebih dalam dan identifikasi permasalahan pembelajaran bahasa Arab di MA Ar-Raudhah di Kabupaten Bandung tepatnya, berdasarkan penelitian observasi dan wawancara yang dilakukan bersama narasumber kita di MA Ar-Raudhah, nah, pembelajaran di sana itu mengalami beberapa kendala dan hambatan. Di antaranya yang pertama, ketidakaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, rendahnya minat dan motivasi para siswa di MA Ar-Raudhah ini dalam mempelajari bahasa Arab dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya seperti latar belakang beberapa siswa yang belum mempelajari sama sekali bahasa Arab di jenjang sekolah sebelumnya atau di SMP-nya, di tingkat SMP-nya. Adanya ketidakpahaman akan manfaat apa sih pembelajaran bahasa Arab itu, dan persepsi negatif mereka terhadap bahasa Arab itu sendiri susah gitu. Males buat apa? Dan kurangnya lingkungan juga yang mendukung penggunaan bahasa Arab ini dalam lingkungan sehari-hari menyebabkan ketidakaktifan siswa tersebut juga dalam pembelajaran. Nah, beberapa siswa juga mengalami rendahnya minat dan motivasi dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, hal ini tuh solusinya yaitu dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan mengintegrasikan kegiatan yang menarik dan relevan bagi kehidupan siswa. Nah, guru juga perlu memberikan pemahaman yang jelas nih tentang manfaat dan pentingnya bahasa Arab itu sendiri dalam kehidupan mereka, serta menghubungkan pembelajaran dengan kepentingan dan kebutuhan siswa, sehingga menyadarkan mereka betapa pentingnya dan menambah motivasi mereka dalam mempelajari bahasa Arab seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang saya temukan adalah adanya bahan ajar yang tidak memadai dan belum efektif. Nah, dalam penyediaan sumber daya dan materi pembelajaran di MA Rodlo ini, sekolah ini tidak menggunakan buku cetak sebagai bahan ajarnya, tetapi memanfaatkan e-book yang melalui media gadget sebagai sumber media bahan pembelajaran. Sehingga seluruh siswa tuh diharuskan mempunyai gadget untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini juga menuntut siswa untuk menghindari berbagai gangguan dari gadget ini, khususnya media sosial seperti TikTok, scroll Instagram, dan lainnya ketika belajar. Yang hal ini kan dapat menghambat kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan pemanfaatan baik
media gadget ini pun akan menciptakan suasana pembelajaran yang sangat baik juga. Nah, mungkin solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan materi pembelajaran yang berkualitas. Seperti itu. Nah, MARLO ini juga dapat bekerja sama dengan penerbit dan lembaga pendidikan untuk memperoleh buku teks yang baik, bahan bacaan yang relevan, serta meningkatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang lebih berkualitas seperti itu. Nah, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga dapat membantu penyediaan sumber daya bukunya yang memadai seperti itu. Kemudian permasalahan yang ketiga yang kami temukan bahwasanya di MARLO ini terdapat rendahnya kompetensi pendidik. Salah satu tantangan utama di sekolah tersebut adalah kualifikasi dan kompetensi guru dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kurangnya juga sumber daya tenaga pendidik tersebut, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Terdapat pendidik yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode pengajaran yang efektif dan terdapat juga pengajar yang bukan berasal dari lulusan pendidikan bahasa Arab seperti itu. Hal ini tuh mengurangi kualitas sumber daya tenaga pendidik tersebut. Nah, untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab, diperlukan pelatihan. Salah satu solusinya yaitu pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru bahasa Arab. Nah, guru-guru juga perlu diberikan pelatihan terkait strategi pengajaran bahasa Arab yang inovatif dan efektif. Nah, mendorong juga partisipasi guru dalam pelatihan dan workshop yang relevan akan membantu juga meningkatkan kualitas pengajaran. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, keadaan infrastruktur di MA ini juga masih terkesan terbatas dan belum memadai seperti ruang kelas yang terbatas, fasilitas laboratorium yang belum tersedia, atau perpustakaan yang minim. Nah, selain itu juga keterbatasan peralatan seperti komputer, proyektor, dan bahan ajar juga hal ini tuh mempengaruhi kualitas pembelajaran. Nah, keterbatasan infrastruktur ini juga dapat menjadi tantangan yang serius bagi madrasah. Nah, namun ada beberapa solusi yang dapat membantu menghadapi masalah ini. Di antaranya dengan mencari bantuan dari pemerintah dan lembaga dan pemerintah. Pendekatan kreatif juga dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri, meskipun keterbatasan infrastruktur. Nah, maupun juga dengan menggalakkan solusinya partisipasi dari orang tua siswa atau siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.